Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra muslim, hafizakumullah wa ra'akum. Berbicara tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya berbicara tidak hanya sebatas sebuah semangat, tetapi berbicara juga tentang masalah ilmu, berbicara tentang masalah urutan, berbicara tentang masalah strategi. Semuanya harus dipadukan, karena memang semangat tidak pernah cukup. Orang tidak bisa membangun sebuah peradaban hanya bermodalkan sebuah jargon dan teriakan, tetapi harus dipandu dengan ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita akan membahas pada pertemuan kali ini tentang 10 tahun membangun sistem di Madinah. Kalau 13 tahun di kota Mekah yang sudah kita bahas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pondasi SDM-nya, membangun generasi-generasi yang akan mengendalikan, yang akan memegang sistem itu. Maka ini pula sebenarnya yang menjadi pelajaran pertama buat kita. Karenanya kita akan sangat kecewa ketika kita menemukan seseorang di tengah jalan yang kita tidak pernah kenal siapa dia, dengan kualitas dirinya, tapi tiba-tiba hanya karena dia mendapatkan simpati besar kemudian dia menjadi pemegang sistem. Kita sering kecewa dengan bab seperti itu, dengan kejadian seperti itu, dan ternyata dalam peradaban Islam hal seperti itu tidak dilakukan. Karena semua yang mengendalikan dan memegang sistem adalah mereka-mereka yang dulu bersama-sama mengaji, mereka yang bersama-sama bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kumpul bersama di kota Madinah setiap saat bersama, dalam ilmu yang sama, dalam iman yang sama, dalam amal yang sama, semuanya dalam frame amal jama'i yang islami, yang kemudian setelah itu maka mereka bertebaran di muka bumi menjadi pemimpin yang tetap saling terkait satu sama lainnya setelah dahulu mereka memang dibina Nabi dalam satu kesatuan. Itu pula yang harus kita lakukan ketika kita membahas tentang sebuah peradaban hari ini. Mari kita lihat lebih detail lagi tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang 10 tahun di kota Madinah. Kalau boleh kita bagi, maka 10 tahun itu bisa kita bagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai membangun, menanam tunas sistem itu. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Madinah, Madinah bukanlah sebuah negeri yang telah siap sebagai sebuah negara. Madinah negeri yang tidak siap, bahkan hanya sekedar urusan kesehatan atau urusan ekonomi. Karena buktinya Madinah harus didoakan dulu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kesehatan kota itu yang memang bermasalah, juga tentang perekonomian yang harus dicarikan solusinya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus membangun sebuah sistem baru di tengah masyarakat Madinah yang telah lelah diri mereka sendiri setelah mereka bertempur antar mereka sendiri sepanjang kurang lebih ratusan tahun. Mereka bertempur, mereka perang saudara, masyarakat yang lesu, masyarakat yang lelah, masyarakat yang murung, dikarenakan mereka habis tenaga dan potensinya untuk bertarung antar mereka. Maka bukan sebuah pekerjaan yang ringan buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun Madinah. Justru disinilah pelajarannya buat kita semua, bahwa Rasulullah SAW tidak diberi oleh Allah sebuah kota yang siap, yang sudah mapan, tidak. Agar kita belajar dari Rasul kita langsung, beginilah cara menghadirkan sebuah negeri yang tadinya diabaikan oleh dunia, yang bahkan tidak dilirik oleh peradaban manapun, hingga menjadi pusat peradaban seluruh dunia. Rasulullah SAW memulai tunas sistem itu
Nabi melakukan beberapa langkah. Yang pertama, Nabi membangun masjid, dan ini bukti bahwa masjid adalah pusat peradaban Islam, bukti bahwa masjid adalah merupakan sentral dari kebangkitan Islam. Masjid adalah tolok ukur kejatuhan dan kebangkitan Islam. Di masjidlah semua akan dibicarakan, di masjidlah semua akan dibangun, akan dirangkai, dan seterusnya. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan persaudaraan, mempersaudarakan antara para pendatang, yaitu kaum muhajirin dari Mekah, dan tuan rumah, yaitu orang-orang Madinah. Mereka dibuat membaur, lebih dari sekedar membaur, sehingga sebenarnya konsep berkelompok itu harus sangat dihati-hati. Ketika kita hari ini melihat ada kelompok suku mana, kelompok suku apa, dan seterusnya, harus sangat hati-hati. Itulah mengapa seringkali terjadi bentrokan antar mereka. Rasulullah SAW membaurkan mereka, lebih dari sekedar membaurkan mereka, bahkan Nabi mempersaudarakan mereka. Saudaranya yang baru datang dan kekurangan adalah merupakan tanggung jawab dari saudaranya sebagai tuan rumah yang memiliki kelebihan. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun pasar. Ini menunjukkan betapa pentingnya pasar dalam peradaban Islam, karena disitulah diputar perekonomian. Di pasar itulah nanti muslimin bisa berbicara banyak dalam menegakkan syariat pasar, syariat ekonomi, muamalah dalam perekonomian. Karena bagaimana kita mau berbicara tentang perekonomian Islami, perekonomian syariah, sementara pasar kita masih pasar musuh Islam, sistem kita masih sistem Zionis? Maka menarik sekali, karena saat itu di zaman Nabi SAW di Madinah, pasar pun dikuasai oleh Yahudi. Ada pasar besar, contohnya pasar Bani Qainuqa, maka Nabi perlu membuat pasar untuk muslimin. Selanjutnya Nabi membuat perjanjian. Perjanjian ini tidak langsung dengan Yahudi, karena seringkali ketika membahas